Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa addim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadratul mukarramin yang kami muliakan Kiai Muslim Muallim, segenap pimpinan dan jemaah majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, yang semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali bersama-sama dalam rangka untuk mengisi catatan putih di dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu hadir di majelis yang kita cintai, majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah ini. Semoga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya menjadi contoh bagi kita umatnya dan bahkan bagi umat-umat yang lain, adalah sifat azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam surat At-Taubah ayat 129 ini, di sini dijelaskan dua sifat mulia Nabi. Yang pertama adalah azizun alaihi ma anittum. Rasulullah akan senang ketika melihat umatnya senang, dan Rasulullah akan susah terhadap umatnya yang susah. Terbalik dengan sifat manusia biasa seperti kita. Kalau kita biasa yang terbanyak akan senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam tafsir ayat ini Allah menjelaskan tentang sifat mulianya Nabi ini, bahwa ayat ini tidak hanya Rasulullah lakukan kepada umatnya saja, tetapi juga Rasulullah lakukan kepada seluruh umat, baik itu yang Islam ataupun yang tidak. Makanya Rasulullah ini selalu dia baik kepada agama lain, bahkan selalu melindungi orang yang beragama lain. Karena Rasulullah tahu Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah tahu bahwa Rasulullah diutus untuk memberi kasih sayang kepada seluruh umat. Kalau Nabi Adam diberi umat oleh Allah, maka ajaran syariatnya berlaku hanya kepada umatnya. Begitupun Nabi Nuh hanya berlaku kepada umatnya. Nabi Ibrahim begitu juga, Nabi Musa begitu juga, Nabi Isa dan Nabi yang lain hanya berlaku bagi umatnya, meskipun namanya sama Islam. Itu kenapa ketika masanya Rasulullah, Islam itu kemudian menjadi rahmatan lil alamin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan agamamu dan aku ridho terhadap kalian Islam menjadi agama. Karena Rasul mengemban amanah, mengemban misi sebagai rahmatan lil alamin, maka kita umatnya tidak boleh, bahkan haram hukumnya umat ini untuk mencela, mencaci terhadap orang lain, mencaci terhadap agama lain. Maka Rasulullah mengajarkan, bahkan kita mengganggu orang dhimmi sekalipun. Orang dhimmi itu orang kafir yang berdamai dengan orang muslim, hidup di dalam masyarakat, berbaur dengan orang Islam dan tidak saling mengganggu. Itu namanya kafir dhimmi, Pak. Man ada dhimmi fakan nama azani, kata Rasulullah. Siapa yang mengganggu kafir dhimmi, sesungguhnya dia sama dengan menggangguku. Inilah ajaran toleransi yang diberikan, dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya ini. Ketika dengan agama lain, dengan bangsa lain, Rasulullah melarang kita untuk saling sakit menyakiti. Apalagi kita sesama Islam, apalagi kita sesama orang-orang yang beriman. Maka tidak boleh hukumnya kita itu menyakiti orang lain tanpa ada sebab yang bisa dibenarkan oleh hukum dan syara. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang kedua adalah Rasulullah itu mempunyai sifat kasih dan sayang terhadap orang-orang yang beriman. Buktinya apa? Buktinya di dalam Al-Quran ada ayat bernama Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat dua sifat asma Allah, bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Sedangkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahman itu adalah sifat kasih Allah kepada seluruh umat, sedangkan Ar-Rahim hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuh kasih, penuh sayang kepada semua golongan dan kalangan. Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan. Rasulullah tak pernah membesarkan diri kepada orang yang lebih kecil darinya. Bahkan Rasulullah tidak pernah mencela, mencaci maki kepada orang lain. Itulah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat agungnya yang harus dan wajib oleh kita umat Islam ini, umat Rasulullah ini untuk mencontohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Sungguh telah ada. Laqad kana. Di situ ada kodnya, Pak. Sungguh. Itu artinya ditakhik kalau kata santri. Berarti ini ayat bukan main-main. Allah berfirman bahwa benar pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Bagi siapa yang akan menjadi suri teladan yang baik, bahkan menjadi contoh yang baik itu Rasulullah? Liman kana yarjullah. Yang pertama adalah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Kalau orang yang tak mengharapkan rahmat Allah, tidak mungkin dia mencontoh terhadap suri teladannya Rasulullah. Bahkan kalau perlu, dia mencaci maki Rasulullah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orientalis yang anti agama, mereka banyak menghina terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya bukan termasuk golongan yarjullah, bukan golongan orang yang mengharap rahmat Allah. Yang kedua adalah wal yaumal akhir. Bagi orang yang mengharapkan keselamatan di akhirat. Orang yang mengharap rahmat Allah, mengharapkan keselamatan di akhirat, maka mutlak Rasulullah harus menjadi uswah, harus menjadi contoh suri teladan bagi kita di dalam kehidupan ini. Risikonya ketika kita tidak menjadikan Muhammad Rasulullah sebagai suri teladan, maka kita tidak dianggap
orang yang mengharapkan rahmat Allah. Kita tidak dianggap orang yang ingin selamat di akhirat. Selanjutnya lagi apa? Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsir ini, ayat ini. Di sini ada poin dapat tulisan kalimat zakaro. Zakaro itu artinya ingat. Ada senjata andalan lelaki itu namanya zakar. Kenapa dikaitkan ayat ini ketika barang andalan laki-laki itu namanya zakar, diartikan ingat? Kok langsung larinya ke barang itu? Wa dzakarallaha katsira. Dan ingat kepada Allah, banyak mengingat kepada Allah. Jadi zakar ini artinya ingat. Kenapa diartikan ke zakar itu barang lelaki? Mengingat yang banyak kepada Allah. Zakar itu sinyal kuat. Biar dia lagi tedong, kapan dia setting kolek rengbi langsung ingat juga. Maka ini namanya zakar. Sinyalnya kuat, sedotannya kuat dia. Sarafnya ini kuat dalam menangkap itu. Makanya laki-laki itu barangnya disebut zakar, Pak. Artinya apa? Kenapa kalimat zakar di dalam tafsir Qurtubi dijelaskan, disebutkan dengan zakar itu dikaitkan ke barang laki-laki. Kenapa? Maksudnya orang yang mengharapkan rahmat Allah, orang yang mengharapkan keselamatan di akhirat nanti, orang akan selalu respect, sinyalnya kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendengar azan tak bertele-tele, langsung bangun wudu, berangkat ke masjid. Kalau ada pengajian, dia respect, langsung sinyal kuat, langsung berangkat datang ke pengajian. Bukan sebaliknya. Yuk kita ke pengajian, yuk. Dapat ngajian tok, tobuh apa? Bukan yang seperti itu, Pak. Setiap ada kebaikan, sinyal langsung nyambung, langsung berangkat. Wa dzakarallaha katsira. Selalu ingat kepada Allah. Orang yang selalu diberi taufik oleh Allah, dia pasti selalu digiring kepada kebaikan-kebaikan. Ketika mendengar kebaikan, dia tidak berpikir panjang. Datang ke majlis tidak berpikir panjang. Engkau datangin ya, datangnya ada aku nih. Capek gi. Hilang itu semua, Pak. Diibaratkan kita kepada perempuan. Sampai capek seperti apapun, kalau kepada perempuan yang kita cintai, perempuan yang kita inginkan, jangankan kita masih sehat, jangankan cuman capek, sampean lumpuh sekalipun, pasti minta antar dengan orang, Pak. Karena saking ingin ketemunya dengan perempuan yang dicintai itu. Begitupun orang yang betul mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keselamatan akhirat, maka dia di otaknya, di hatinya, di pikirannya tidak ada lain kecuali selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada perintah Allah, selalu ingat kepada ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momen Maulid ini mari kita manfaatkan. Meskipun kita ingat kepada Allah tidak harus hanya di bulan Rabiul Awal, tapi momentum ini adalah momentum basyirah wa nadhira, adalah kabar gembira bagi kita dan sebagai peringatan kepada kita. Kalau Anda ingin betul, kita ingin betul-betul menjadi umat Rasulullah, maka kita harus basyir, harus senang, harus suka, harus bangga, harus bahagia terhadap kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah nadir. Rasulullah adalah pengingat kepada kita semua, memberi peringatan kepada kita yang menunjukkan jalan yang baik dan jalan yang buruk, jalan yang lurus dan jalan yang bengkok itu. Kanan dan kiri itu ditentukan, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak hanya menunjukkan, bahkan Rasulullah umatnya yang berbelok ke kiri kemudian diluruskan agar dia tidak belok-belok ke kiri. Artinya Rasulullah tetap menjaga keselamatan umat ini sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini singkat yang saya sampaikan ini karena masih kita doa Maulid sebentar lagi. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum, wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.